kita untuk mendengarkan kajian ilmu Allah yang disampaikan. Insya Allah apa yang kita dengarkan ini membuka peluang kita untuk memahami akan ilmu Allah. Karena manusia terbaik yang disebutkan tadi, salah satunya adalah kalau Allah menghendaki bagus atau baik pada hambanya, maka Allah akan memberikan kemahaman dalam ilmu agama. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan berikan kemahaman dalam agamanya, dalam ilmu Allah. Itu salah satu tanda di mana Allah menentukan ciri kebaikan hambanya itu. Ya, salah satunya ya antum ini walaupun tidak seperti punya ulama, sebagaimana antum pengen seperti saya barangkali belum bisa baca kitab segala macam, tapi antum udah dapat bagian itu aja. Jadi orang-orang yang hadir itu adalah yang diberi kepalaman. Jadi mau hadir aja, mau duduk aja udah jimpang itu keuntungannya. Orang yang duduk di majelis sekalian, ya bukan hanya ulama sebenarnya. Kalau ulama memang ada kekhususan, dia sudah mendapatkan ilmu Allah, lalu mengamalkan, dia menyebarluaskan. Ya, tapi antum tuh sama, ya, diberikan keilmuan oleh Allah, diberikan kepahaman karena mau hadirnya tuh dibuka ilmu yang Allah. Nah baik saudara, kita lanjut kembali ya kajian kita setelah kita uraikan tentang bab ikhlas, bab tentang keikhlasan yang berlawanan dengan riya, ujub dan kabur dan seterusnya. Juga termasuk alamat bahagia sengsara kita sudah sampaikan itu, berangkat dari wasiat Allah kepada para nabi. Nah malam ini kita akan angkat wasiat Allah kepada Nabi Musa dan seterusnya. Nanti kita lihat ya apa pesan-pesannya, dan ini khitabnya buat kita semua saudara, bukan hanya untuk nabi-nabinya, tapi kita semua sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa awallahu ila Musa alaihi salam, dan Allah telah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, la tansa zikri fa'inda nisyanihi taksuru tuduhu. Wahai Musa, la tansa zikri, janganlah kau melupakan mengingat aku. Janganlah kau melupakan mengingat aku. Fa'inda nisyanihi, maka ketika kau melupakannya, taksuru tuduhu, maka akan banyak dosa-dosa. Jadi kalau Allah tidak disertai oleh kita dalam segala aktivitas, atau kita tidak menyebut-nyebut namanya dalam segala aktivitas kebaikan kita, maka justru bahkan memperbanyak dosa. Jadi banyak dosa. Jadi setiap aktivitas kita harus libatkan dan disebabkan Allah. Sandarkan Allah di aktivitas kita itu. Ya, maka insya Allah akan berikan yang terbaik. Ini konsep yang luar biasa. Ya, konsep yang luar biasa diberikan Allah. Makanya siapa aja yang apabila beraktivitas melupakan Allah, pasti aktivitasnya gak bakal berkah. Itu udah pasti gak bakal berkah. Kenapa gak berkah? Ya tadi karena yang maha memberikan keberkahan ditinggalkan, yang maha memberi keberkahan itu dilupakan. Bagaimana konsep hidup kita mau berkah? Yang maha berkah kita gak bawa di situ, kita gak libatkan, artinya kita lupakan gitu. Coba kalau kita ingat yang maha berkah itu, ingat Allah dalam aktivitas, insya Allah ya, segala aktivitas kita itu jadi berkah. Kalau kita bekerja ingat Allah, kerja kita jadi berkah. Kita berdagang ingat Allah, dagang kita jadi berkah. Ya, kita berguru, berdosen ingat Allah, dosen guru kita jadi berkah. Apa aja dapat pokoknya. Ya, kalau kita menyertai Allah di dalam segala aktivitas, akan tumbuh keberkahan dan Allah akan berikan kebaikan-kebaikan. Sehingga kalau langkah-langkah kita nantinya ada keliru pasang, itu yang nanti mengawasi Allah, dan kita akan merasa diprotek gitu. Oh, ada Allah, astagfirullah, dan situ kunci astagfirullah. Kita akan berani melakukan karena kita sertai Allah. Makanya Nabi Musa diingatkan, untuk kita semua ini bukan hanya Nabi Musa. Ya, Allah katakan, la tansa, jangan kau melupakan zikri, mengingat aku,
pahit dan isyadihin tak suruh dulu. Karena ketika kau melupakannya, melupakan Allah maksudnya, maka itu akan memperbanyak dosa. Nah, berikutnya Nabi Musa disebutkan oleh Allah atau diwahyukan Allah, diajak bicara oleh Allah, wala tajma'il mala fa inna jam'ahu yuksil qalba, katanya. Dan janganlah kamu Musa mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, tanda kutip ya Pak, tanda kutip nih. Jadi jangan disimpul dulu. Janganlah kamu mengumpul harta, kata Allah. Fa inna jam'ahu yuksil qalba, karena sesungguhnya mengumpulkan harta itu dapat mengeraskan hati. Jadi hati kita bisa keras. Maksudnya gini Pak, kalau kita nabung, kita mengumpul harta tuh bukan nggak boleh, cakep itu nabung. Tapi kita punya niat-niat yang bagus. Harta yang kita kumpulkan itu tentunya untuk kebaikan akhirat. Begitu, kita nggak kikir, kita selalu salurkan pada jalan Allah. Itu yang dimaksud, diperkenankan sama Allah. Yang dilarang oleh Allah, wala tajma'il mal, jangan kamu mengumpul harta, itu maksudnya yang kikir.